Terdengar suara kepakan sayap yang sepertinya bukan hanya satu atau dua. Mereka ada puluhan atau bahkan mungkin ratusan. Terima kasih telah berkunjung ke video ini. Segmen video ini bernama Kisah di Dalam Cerpen, di mana ada berbagai macam kisah menarik yang akan kami ceritakan untuk menemani kamu di setiap hari Senin pukul 9 malam. Maka dari itu, sebelum mulai, yuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kamu bisa tahu saat kami mengupload video baru. Kisah di dalam cerpen kali ini berjudul Cornish Pixies, karya Indah Widyastuti Rahayu. Suatu malam di tengah musim semi yang hangat di desa kami, dirundung ketakutan oleh gerombolan monster imut dan lucu, namun mematikan, yang kami sebut dengan Cornish Pixies. Salah satu makhluk ajaib yang hidup di hutan telarang dekat desa, mendadak keluar dan menyerang orang-orang yang berada di dekat mereka. Awal mula serangan para Pixies terjadi saat tak sengaja kami mendengar suara dentuman keras dari tengah hutan. Lalu, seketika gerombolan makhluk kecil berwarna biru dengan sayap berterbangan dan merusak kebun milik penduduk. Menyerang orang-orang, kadang sampai masuk ke dalam rumah dan membuat seisinya berantakan. Belum ada yang mengetahui pasti penyebab para Pixies ini keluar dari hutan dan sumber suara dentuman keras yang sempat kami dengar. Tapi, satu hal yang kami tahu pasti, itu bukanlah hal yang baik. Aku duduk bersila di karpet ruang keluarga, menatap ke jendela yang kini menampakkan bulan yang berbentuk setengah lingkaran dan awan kelabu yang sesekali menutupi. Kapan kita akan keluar dari situasi ini? Jika para Pixies terus menyerang rumah dan kebun kita musim semi ini akan ada kelaparan, ucap ibu dengan gelisah. Entahlah, situasi ini tidak dapat kita prediksi, sahut ayah yang membuat ibu terdengar menghela nafas gusar. Ayah, kenapa tidak kita bunuh saja mereka? Atau kita tangkap, kita jual, akan membantu mengganti kerugian kebun kita, ucapku ikut masuk dalam percakapan. Pixie adalah makhluk langka yang ajaib, nak. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan 2 Pixie saja bisa mengangkat orang sebesar ayah. Ayahmu benar. Mereka tidak mudah ditaklukkan. Jika mereka mengamuk, bukan tidak mungkin desa kita akan hancur dalam semalam. Ibuku menjawab. Aku diam kembali, menatap kaca jendela yang menampilkan bulan yang sedikit ditutupi awan kelabu. Bagaimana cara menghalau para Pixies itu? Tak lama berselang, terdengar suara kepakan sayap yang sepertinya bukan hanya satu atau dua. Mereka ada puluhan atau bahkan mungkin ratusan. Aku dan kedua orang tuaku langsung memasang posisi siaga, bersiap untuk kemungkinan yang akan terjadi berikutnya. Benar saja, tanpa aba-aba para Pixies itu melesat masuk ke dalam rumah, memecahkan kaca-kaca jendela, dan menghancurkan semua yang ada di dalam rumah. Tak pelak kami juga terkena serangan mereka. Meskipun mereka berukuran kecil, hanya sebesar kepalan tangan, tapi tangan-tangan mungil mereka bisa menimbulkan cakaran yang cukup dalam dan perih, terlebih jumlahnya mencapai ratusan. Jika mendengar keributan yang amat keras di sekitaran kami, bukan tidak mungkin para Pixies ini menyerang semua rumah yang ada di desa. Kami berhamburan keluar rumah, tak mampu menghalau serangan para Pixies yang menggila ini. Benar! Keluarlah kalian semua, para penduduk lemah. Suara seorang wanita membuatku menoleh penasaran. Ia adalah wanita misterius dengan jubah panjang dan tudung
yang menutupi wajahnya. Di tangannya tampak sebuah tongkat besi dengan ujung runcing seperti tombak dengan batu seperti kristal berwarna biru menyala terang. Di belakang kami para piksi itu masih asik mengacak-ngacak seisi rumah. Tampak semua orang keluar dari rumah mereka dan menatap sama penasarannya pada wanita aneh tadi. "Siapa kau?" Wanita itu tersenyum miring. "Aku Sasi, dan aku adalah tuan kalian." Lantas beberapa di antara kami tertawa. "Wahai Nona, apa gerangan kau mengatakan demikian?" Tetua desa kami buka suara. "Aku bisa mengendalikan Pixies dan melindungi kalian, menjaga kebun kalian tetap subur, tanpa hama, dan memastikan rumah kalian tetap aman," ucapnya yakin. "Jika benar begitu, kenapa tidak kau buktikan pada kami?" "Mudah saja." Lantas wanita itu mengangkat tongkatnya dan memutarnya di udara, membuat para piksi yang sedari tadi sibuk menghancurkan rumah penduduk berkumpul ke arahnya dengan tenang. Aneh, sepertinya mereka sedang dikendalikan atau semacamnya. "Lihatlah, kekuatanku akan sangat berguna untuk kalian. Tunduklah padaku, dan aku akan memberikan apa yang kalian inginkan." "Bagaimana jika kami tidak mau?" Seseorang berkata, membuat wanita itu menatapnya tajam. Dengan sekali gerakan, tongkat wanita itu teracung ke arahnya dan segera para piksi terbang ke arahnya. Aku tidak akan menceritakan pada kalian bagaimana mengerikannya kondisi orang itu. Melihat hal itu, kami semua terdiam ketakutan. Tapi aku terpikirkan sesuatu. Perlahan aku menarik lengan ayahku dan membisikkan sesuatu. "Tidak ada salahnya dicoba, nak," bisik ayahku, dan perlahan ia mengendap-endap meninggalkan barisan. "Wahai Nona, kau sungguh hebat," ucapku maju ke barisan. "Tapi bagaimana caramu memulihkan kembali tanaman kami yang rusak di kebun?" Sesaat wanita itu menatapku sambil tersenyum mengejek. "Kau meremehkanku, gadis muda. Sebaiknya kau menyesal setelah ini," ucapnya mendesis. Aku menelan ludah. Sedikit was-was, aku melirik ke arah barisan. Ayahku sudah kembali dan ia mengangguk. Sekilas sebagai kode persiapan telah selesai. Wanita itu mengacungkan tongkatnya ke arah tanaman di salah satu rumah dan muncul cahaya biru terang, dan seketika tanaman yang semula hancur dan layu kembali tumbuh segar. Aku menatap kejadian itu takjub, tapi tetap saja menakutkan. "Bagaimana gadis kecil?" ucapnya menantang. "Baiklah, kuakui kau memang hebat, Nona. Tapi apakah kau bisa memperbaiki rumah kami juga?" "Kau sudah mengujiku, gadis kecil." "Hah?" ucapnya terpancing emosi. "Tentu tidak, Nona yang luar biasa. Tapi untuk mengangkatmu sebagai pemimpin kami, haruslah kau mendapatkan kepercayaan dari kami. Bukankah seorang pemimpin itu tidak dilandasi rasa takut oleh rakyatnya?" jawabku dengan nada setenang mungkin. Wanita itu sedikit menggeram, lantas mengangkat tongkatnya ke udara, merapal mantra yang tidak bisa kupahami. Lantas cahaya biru seperti kilat melesat ke arah rumah-rumah warga yang rusak. Beberapa saat kemudian, rumah kami sudah kembali sedia kala. "Sekarang bagaimana? Kau puas, gadis kecil?" ucap wanita itu terengah. Sepertinya mengeluarkan kekuatan sebesar itu membuat tenaganya terkuras habis. "Baiklah, kau benar. Kau memang bisa melindungi kami dengan kekuatan ajaibmu itu. Tapi, apakah kau bisa melakukan sihir dengan tangan kosong?" Mendengar pertanyaanku, wanita itu mendelik ganas. "Sudah cukup. Berhenti mempermainkanku, gadis lemah."
ucapnya geram sambil mengacungkan tongkatnya ke atas dan menimbulkan suara dentuman keras seperti kembang api raksasa di langit. Aku menelan ludah, seperti yang kuperkirakan. Wanita itu mengacungkan tongkatnya ke arahku sambil merapal mantra membuatku menutup mata ketakutan. Sebelum mantra wanita itu selesai diucapkan, terdengar suara nyaring. Lantas, suara benda menggelinding di tanah membuatku membuka mata. Tidak! Wanita itu teriak histeris melihat tongkatnya terbagi menjadi dua. Di depanku tampak ayah dengan kapaknya berhasil memotong tongkat besi itu dengan mudah. Tak lama berselang, para piksi tampak mengganas kembali dan menyerang wanita itu dengan brutal. Mereka membawanya ke dalam hutan terlarang, sementara suara teriakan minta tolong terdengar semakin jauh dan lama-lama menghilang. Aku memeluk ayahku dengan perasaan lega. Suara sorakan terdengar dari penduduk desa disertai tepukan tangan penuh rasa senang. Perkiraanmu benar, Nak. Tongkat itu adalah sumber kekuatan yang harus dikalahkan. Kau memang pandai, ucap ayahku bangga. Terima kasih sudah menyimak kisah dalam cerpen kali ini. Jika kamu suka, silakan klik tombol like dan juga share ke teman-teman kamu, serta tuliskan komentar kamu di bawah. Kisah ini juga bisa kamu baca di website cerpenmu.com. Your story, your precious legacy.